belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Mulai pelajaran, Ibu akan memutarkan sebuah lagu nasionalisme untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari anak-anak semua. Ibu harap semua ikut bernyanyi ya. Ibu. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Nah, setelah kita mendengarkan lagu, Ibu akan melakukan absensi sekaligus pretest yang linknya Ibu sudah bagikan ya di grup WA. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya ya, sekaligus sebagai absensi buat anak-anakku semua. Nah, silakan dikerjakan. Nah, sebelum kita masuk ke fase persepsi, Ibu ingin mendengarkan yel-yel dari sekolah kita, SMA Negeri 28 Bone. Sudah semangat ya? Kan coba perhatikan gambar di atas. Gambar di atas gambar apa? Pembakaran ya. Nah, pernahkah anak-anakku sekalian membakar sampah atau kayu? Nah, tahukah ada di dalam pembakaran itu ada sebuah reaksi. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai reaksi redoks di kelas 10. Ada yang tahu apa sih hubungan antara proses pembakaran, reaksi yang disampaikan Eki sama pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Ayo Liana. Reaksi yang dituliskan tadi adalah salah satu reaksi redoks, Bu. Iya, betul sekali. Jadi proses pembakaran ini merupakan salah satu reaksi redoks yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin anak-anak baru tahu sekarang ya. Iya, Bu. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya ada berbagai macam reaksi. Salah satunya yaitu reaksi redoks. Nah, tapi kita tidak mengetahui saat apa sih yang bereaksi di dalamnya. Nah, jika kita tahu saat apa yang bereaksi, maka kita bisa memprediksi dampak dari reaksi redoks dan cara menanggulanginya. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita semua untuk mempelajari reaksi redoks, khususnya penyetaraan reaksi redoks. Ini adalah KD kognitif atau pengetahuan, yaitu KD-nya menyetarakan persamaan reaksi redoks. Dan untuk KD keterampilannya menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dengan kritis mampu menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dengan tepat setelah melakukan tanya jawab. Yang kedua, peserta didik dengan kritis mampu menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan reduksi dengan tepat setelah melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, peserta didik dengan kritis mampu menganalisis cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi dengan tepat setelah melakukan diskusi, tanya jawab, dan kajian literatur. Nah, sekarang kita masuk ke fase orientasi peserta didik pada masalah. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Anak-anakku semua pernah kan melihat lampu berkarat dalam kehidupan sehari-hari? Pernah ya? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa sih yang menyebabkan paku itu berkarat? Saya, Bu. Ya, baik, silakan. Paku berkarat setelah mengalami korosi karena bereaksi dengan air dan oksigen. Ya, betul sekali. Jadi, pada proses pengkaratan paku itu terjadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang pertama adalah larutan mana? Bawang merah dan larutan aki. Saya menggunakan merek Shure. Pertama, bawang merah kita iris tipis-tipis terlebih dahulu agar bidang sumbernya lebih luas. Setelah semua diiris tipis-tipis, kita masukkan ke dalam larutan manggang tadi. Nah, anak-anakku semua coba perhatikan pada saat bawangnya dimasukkan. Nah, Ibu ingin tanya, setelah melihat video praktikum tadi, apa yang ada di benak anak-anakku semua? Kenapa warna dari rasanya berubah, Bu? Iya, ada yang lain? Apa yang menyebabkan warnanya berubah, Bu?
redoks. Namun untuk menyetarakan sebuah reaksi redoks itu tidak langsung dilaksanakan dan tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa tahap yang harus diikuti. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks itu ada dua ya. Penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dan setelah reaksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Nah, untuk metode bilangan oksidasi ini kita bisa menggunakan yang dalam bentuk molekul dan dalam bentuk ion. Nah, biar anak-anak mengerti, Ibu akan memberikan contoh. Silakan perhatikan di slide. Ini kita ada contoh ya. Kita ada contoh MnO4 minus ditambah C2O4 2 minus menghasilkan Mn2 plus ditambah tambah. Nah, sekarang ya sudah duduk ya berdasarkan kelompok yang telah dibagikan. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan LKPD-nya. Silakan diskusikan yang ada di LKPD ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan diskusi. Ya, untuk akses melalui link boleh ya. Ini Ibu sudah tautkan pada WA atau bisa melakukan scan barcode yang ada di layar. Nah, sekarang Ibu sudah membagikan link modul ya. Link modulnya ada pada WA yang tidak bisa mengakses. Silakan scan barcode yang ada di layar. Nah, Ibu sekarang ingin melihat semua aktif dalam berdiskusi. Silakan diskusikan soal yang ada di LKPD. Nah, sekarang waktunya presentasi ya. Tadi kan sudah melakukan diskusi selama 15 menit. Nah, Ibu akan memberikan waktu untuk melakukan presentasi. Coba kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusinya terkait praktikum tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami di kelompok 1. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi atau kesimpulan kami mengenai pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kenapa warna dari larutannya mengenai tadi video perubahan warna? Jawabannya itu perubahan warna yang terjadi disebabkan karena adanya proses reaksi reduksi dan oksidasi di mana larutan Mn yang tadinya berwarna ungu berubah menjadi bening setelah ditambahkan bawang dan air aki sebagai katalis. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan warnanya berubah? Perubahan bilangan oksidasi dari Mn yaitu plus 7 menjadi plus 2 ditandai dengan berubahnya larutan dari ungu menjadi bening. Nah, sekarang saya ingin melihat hasil diskusi dari kelompok 4 terkait penyetaraan reaksi redoks. Mungkin silakan salah satu perwakilan dari kelompok 4 bisa menuliskan di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 4. Saya sebagai perwakilan untuk presentasikan tentang menyetarakan reaksi redoks. Jadi yang lain tolong perhatikan ya. Sekarang perhatikan. Jadi dalam penyetaraan reaksi redoks, langkah pertama yang kita laksanakan adalah kita samakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah selanjutnya kita tentukan berapa yang naik dan berapa yang turun. Nah, 0 ke plus 2 naik 2, 5 ke plus 2 turun 3. Nah, ada yang kelupaan dari teman kita, yaitu menyamakan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, biar sama, ini kita kali ya, ini kita kali 2. Nah, kalau kita kali berarti unsur dan molekulnya masing-masing
CU-nya ini kita kali 3 menjadi 3 CU. NO3 minusnya kita kali 2 menjadi 2 NO3 minus, menghasilkan 3 CU2 plus ditambah 2 NO. Kemudian langkah selanjutnya kita cari muatannya. Di ruas kiri muatannya minus 2, di ruas kanan muatannya minus plus 6. Nah, biar sama-sama muatannya sama, kita tambahkan 8H plus untuk di ruas kiri. Makanya di sini hasilnya adalah 8H plus ditambah 3 CU ditambah 2 NO3 menghasilkan 3 CU2 ditambah 2 NO. Nah, langkah selanjutnya kita samakan jumlah dari H. Karena di sini ada 8H dan di sebelah sana tidak ada H, maka yang ditambahkan H adalah di sebelah kanan. Karena di sini ada 8H berarti kita tambahkan 4H2O. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang dapat anak-anak simpulkan? Mungkin Vera silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa reaksi redoks adalah reaksi perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi, dan oksidasi adalah reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Yang kedua, penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan menggunakan metode bilangan oksidasi dengan beberapa langkah dengan penyetaraan dalam bentuk molekul dan dalam bentuk ion. Ya, betul sekali. Jadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa sih reaksi redoks itu, apa sih reduksi itu, apa oksidasi itu, dan bagaimana penyetaraan reaksi redoks. Jadi penyetaraan reaksi redoks itu sebenarnya ada dua, dengan metode bilangan oksidasi dan dengan setengah reaksi. Tapi untuk hari ini kita mempelajari penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, di mana kita bisa menyetarkannya dalam bentuk molekul atau ion. Nah, untuk contoh di atas yang telah dikerjakan pemahaman tadi dalam bentuk ini. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan anak-anakku semua terkait pembelajaran hari ini. Ini Ibu akan mengadakan evaluasi. Ininya sudah Ibu bagikan di grup WA. Silakan kerjakan di kertas selembar. Ibu beri waktu 5 menit ya. Nah, anak-anak, untuk minggu depan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari penyetaraan redoks dengan metode setengah reaksi. Jadi Ibu harap anak-anakku semua belajar di rumah ya sebelum kita masuk materi. Ya, biar nanti tidak bingung lagi ya cara menentukan redoksnya, penyetaraan redoksnya seperti apa. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin saya dulu, bagaimana belajar kimia? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Faiz silakan pimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.